Halo warga, Assalamualaikum. Dalam komentar video-video sebelumnya, banyak sekali yang mengabarkan bahwa data penerima PKH atau BSP banyak sekali yang tidak tepat sasaran. Ada yang menyampaikan hanya keluar ke oknum RT, oknum RW, oknum perangkat desa atau oknum kepala desa saja yang dapat. Di proses manakah kesalahan ini terjadi? Data salah atau data yang dipalsukan banyak terjadi pada proses verifikasi dan validasi. Dapat saya sampaikan bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi dapat dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Untuk mendapatkan data yang sesuai, berikut ini saya akan menyampaikan proses verifikasi dan validasi yang seharusnya. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan tekan loncengnya biar warga mendapat kiriman video terbaru dari channel ini. Yang pertama akan saya sampaikan adalah struktur organisasi verifikasi dan validasi DTKS. Dalam Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang struktur organisasi verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS adalah sebagai berikut. Penanggung jawab tertinggi adalah Bupati atau Wali Kota. Untuk penanganan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, Bupati menginstruksikan kepada camat, kemudian camat menginstruksikan kepada kepala desa atau lurah untuk memastikan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial ini berlangsung dengan baik. Secara teknis, Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kota serta berkoordinasi dengan Kepala BPS Kabupaten Kota. Dalam kerjaannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota menginstruksikan kepada petugas monitoring, koordinator Kabupaten Kota, dan penanggung jawab data Kabupaten Kota. Penanggung jawab Kabupaten Kota akan menginstruksikan kepada pengolah data untuk mendapatkan data yang baik dan benar. Koordinator Kabupaten Kota memberikan instruksi kepada koordinator kecamatan. Di samping itu, koordinator kecamatan juga mendapat instruksi dari Bapak Camat. Koordinator kecamatan akan memberikan instruksi kepada pengawas atau pemeriksa untuk melakukan verifikasi dan validasi yang akan dikoordinasikan hasilnya dengan lurah atau kepala desa dan datanya didapat dari pengumpul data yang berada di desa. Untuk mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS dilakukan, yang pertama adalah melakukan penyusunan prelis awal. Pada penyusunan prelis awal ini diselenggarakan bimbingan teknis di tingkat kabupaten. Bimbingan teknis di tingkat kabupaten ini adalah koordinasi antara petugas monitoring, koordinator kabupaten kota, dan penanggung jawab data kabupaten kota. Di tingkat selanjutnya adalah menyelenggarakan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Pada proses ini dihadiri oleh kepala desa, BPD, dan tim verifikasi dan validasi DTKS. Musyawarah ini dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan prelis awal yang baik dan benar, sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat siapa yang layak dan berhak untuk masuk di dalam database DTKS. Dari hasil musdas tersebut, maka petugas dapat menyusun prelis akhir sebelum dilakukan kunjungan ke rumah warga. Dan proses selanjutnya, petugas melakukan kunjungan ke rumah tangga atau kunjungan ke tempat tinggal warga yang akan didata atau akan dimasukkan dalam DTKS. Proses selanjutnya adalah adanya pengawasan lapangan. Proses ini untuk memverifikasi data yang ditulis oleh petugas sebelumnya, kemudian dibawa ke musdes, kemudian dilakukan kunjungan rumah tangga, dicek kembali dengan maksud untuk memastikan lagi
bahwa data yang nanti akan dimasukkan di DTKS adalah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan, yakni adalah data fakir miskin atau data orang tidak mampu. Proses selanjutnya adalah pemeriksaan data atau dokumen. Di dalam proses ini, jika ditemukan data yang tidak sesuai, maka dilakukan lagi proses untuk kunjungan ke rumah tangga atau ke tempat tinggal dan dilakukan kembali proses pengawasan di lapangan. Jika data sesuai, maka data tersebut di-entry dan diupdate menggunakan aplikasi 6NG. Petugas yang bagian menginputkan data adalah operator 6NG. Sekedar kami informasikan, aplikasi 6NG selain berbasis web yang dipegang oleh operator 6NG, juga masyarakat bisa mendownload dan menginstal 6NG dalam format Android. 6NG dalam format Android ini digunakan oleh masyarakat untuk mengecek data mandiri di DTKS, dan 6NG ini digunakan petugas untuk melakukan pendataan di lapangan secara langsung. Operator 6NG akan mengirimkan data ke provinsi. Data yang sudah terkumpul di provinsi selanjutnya akan dikirim ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos. Di Pusdatin Kesos ini, data dilakukan pemeriksaan kembali oleh pihak Pusdatin Kesos. Jika ada data yang tidak sesuai, maka dilakukan kembali proses pemeriksaan dokumen data di tingkat kabupaten, kemudian diupdate kembali data tersebut menggunakan 6NG dan operator kembali mengirimkan kembali data ke provinsi, dan selanjutnya data di provinsi dikirim ulang ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos. Demikian wargaku, proses verifikasi dan validasi yang panjang dan lama, dengan harapan bahwa data yang masuk memang benar-benar data yang benar dan sesuai. Artinya, masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu, dengan proses verifikasi dan validasi yang baik, harusnya terakomodasi dan terdata di dalam DTKS ini. Pentingnya warga masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu masuk di DTKS ini, karena data ini nanti menjadi syarat awal bagi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial PKH, BSP, atau bantuan yang lainnya. Semoga bermanfaat, dan kami sampaikan terima kasih wargaku sudah menonton, dan jika ada cerita-cerita menarik pada proses verifikasi dan validasi ini, silakan tuliskan di bagian komentar di video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.